أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu ala aliyin amiril mu'minin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala Ali ibn al-Husain Zainil Abidin. Assalamu ala Muhammad ibn Ali Bakiri al-Nabiyyin. Assalamu ala Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Assalamu ala Musa ibn Ja'far al-Qasim.
Assalamu ala Ali ibni Musa ar-Ridha. Assalamu ala Muhammad ibni Ali at-Taqi al-Jawad. Assalamu ala Ali ibni Muhammad al-Hadi naki. Assalamu ala al-Hasan ibni Ali as-Saki al-Askari. Assalamu ala al-Hujjat ibni al-Hasan al-Qa'im al-Muntasar al-Mahdi. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Para pemirsa Majelis Subuh bulan Ramadan yang demikian indah dan menawan. Sekali lagi kita memasuki hari-hari yang demikian indah yang senantiasa dinantikan oleh para kekasih Allah. Hari-hari yang di dalamnya nafas-nafas menjadi tasbih. Hari-hari yang saat-saatnya tidak lain adalah hari raya bagi para kekasih Allah. Hari-hari yang di dalamnya para kekasih Allah menawarkan berbagai jamuan yang sangat indah. Jamuan yang sebenarnya hanya layak bagi para waliullah, para kekasih Allah. Namun Allah mengizinkan kita untuk ikut menikmati jamuan ini semua, tentu dengan keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim. Pada hari ini kita akan membahas salah satu dari doa seorang kekasih Allah, seorang waliullah, seorang wasiyi Rasulullah, doa dari Imam Ali As-Sajjad salatullah wassalamullah alaih yang merupakan doa ke-8 dalam Shahifah As-Sajjadiyah. Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah riwayat atau potongan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidul Wasiyin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah pada suatu hari di mana beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah dengan keberkahan, rahmat dan ampunan, yaitu bulan yang di sisi Allah adalah bulan yang paling mulia. Hari-harinya adalah hari yang paling mulia. Malam-malamnya adalah malam yang paling mulia. Dan saat-saatnya adalah saat yang paling mulia. Ia adalah bulan di mana kalian dipanggil ke jamuan Allah. Di dalamnya kalian dijadikan sebagai pemilik kemuliaan dari Allah. Nafas-nafas kalian pada bulan itu adalah tasbih. Tidur kalian adalah ibadah. Amal kalian diterima. Dan doa kalian diijabah. Maka mintalah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar dan hati yang suci, agar Dia memberikan taufik kepada kalian dalam menjalankan puasanya dan membaca kitab sucinya. Sungguh orang yang celaka adalah yang tidak mendapat ampunan Allah pada bulan yang agung ini." Dan seterusnya. Khutbah ini cukup panjang. Saya mengambil bagian awalnya.
Pada hari ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang doa ke-8 dalam rangka juga doa ke-8 dari Shaifah Sajatiyah dalam rangka juga mengikuti riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan kita baca, bahwa insya Allah bulan ini adalah bulan ijabah. Maka salah satu yang sangat utama dalam bulan ini adalah memperbanyak sebanyak mungkin merintih, bermunajat, menghadapkan wajah kita dan berdoa kepada Allah. Dalam doa ke-8 Shaifatus Sajatiyah, ini judulnya wa kana min du'ai alaihissalam ya. Ini dari doa Imam Sajjad salatullah wassalamu alaih fil isti'adah, dalam isti'adah atau meminta perlindungan pada Allah. Minal makarih, dari al-makarih, hal-hal yang dibenci, wasayyi'il akhlak, dan akhlak atau perilaku-perilaku yang buruk. Wa mazamil af'al, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kalau kita lihat doa ini ada 10 pasal. 10 pasal atau 10 ayat yang kira-kira garis besar isinya adalah permohonan kita kepada Allah agar Allah melindungi kita dari sekitar 43 hal kalau saya nggak salah itu. Silahkan nanti dihitung kembali. Jadi 43 hal ini diajarkan oleh Imam Sajjad salatullah wassalamu alaih agar kita mohon pada Allah, kita benar-benar mohon pada Allah dengan niat yang tulus, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita niat yang shadiq, niatun shadiqah, dan hati yang tulus, hati yang bersih dalam berdoa pada Allah ini untuk minta perlindungan pada Allah pada 43 hal ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa salah satu buku warisan guru yang kita sayangi dan cintai, Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat, Tafsir Sufi Al-Fatihah ini banyak membahas malah tentang isti'adzah, pentingnya isti'adzah. Doa pagi dan petang itu salah satu isinya yang penting adalah isti'adzah. Jadi manusia ini memang gak akan mampu melindungi dirinya dari berbagai hal yang merusak nasibnya kecuali hanya dengan perlindungan Allah. Dan kita harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim untuk meminta perlindungan pada Allah. Dari 43 hal yang kita minta perlindungan pada Allah ini, saya mencatat luar biasa ya. Kebanyakannya lebih dari 30. Jadi 43 hal ini kebanyakannya lebih dari 30 atau kira-kira 31 hal itu
ternyata adalah kita dicontohkan oleh Imam As-Sajjad Salatullah Wassalamualaihi alaih dalam doa ke-8 ini untuk berlindung dari sayyi'il akhlak wa mazamil af'al, dari akhlak yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, ini menarik ya. Jadi kira-kira 3/4-nya, 75%-nya itu malah kita minta perlindungan dari Allah, dari diri kita sendiri, dari keburukan diri kita sendiri. Wa'udzubihi min syarrin nafsi, dan aku berlindung kepadanya dari keburukan diriku. Kenapa? Fa innan nafsa, maka sesungguhnya diri itu la ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Ya. Jadi ini merupakan hal yang harus sangat kita camkan. Barangkali ya, bahwa sebelum meminta perlindungan dari hal-hal yang lain, sebaiknya kita selalu ingat bahwa sumber dari seluruh derita kita dunia dan akhirat tidak lain adalah keburukan diri kita sendiri. Perilaku yang buruk, akhlak yang buruk, dan perbuatan kita yang buruk, inilah hal yang paling utama yang kita mohon pada Allah agar Allah hindarkan kita dari keburukannya. Ya, gajah di semut di pulau seberang, semut di seberang nampak terang, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Di peribahasa ini demikian dahsyat. Kita sering melimpahkan sumber kegagalan kita, sumber derita kita, sumber ibadah kita yang tidak khusyuk, atau kondisi di rumah tangga kita yang tidak nyaman, itu pada oknum-oknum di luar diri kita. Padahal barangkali 75%-nya bahkan lebih itu barangkali datang dari diri kita sendiri. Mari coba kita lihat apa saja 30 lebih ya, sekitar 31 hal yang dicamkan agar kita minta perlindungan pada Allah darinya, yaitu dari perbuatan akhlak maupun perbuatan buruk dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari goncangan kerakusan, hayajanil khirs ya. Allahumma inni a'udzubika min hayajanil khirs, dari goncangan kerakusan. Al-khirs yang pertama adalah kerakusan dan ketamaan. Ini nomor 1 ya. Dari Imam Sajjad menyebutnya sebagai goncangan kerakusan. Sebagaimana kita tahu, ada kisah Qarun yang masih famili Nabiullah Musa Salatullah Wassalamualaihi alaih, yang bahkan tadinya sangat miskin dan kaya karena doa dari Nabiullah Musa Salatullah Wassalamualaihi alaih,
menurut bagian cerita yang pernah saya baca, dan ketika dia berhasil, kita tahu kisahnya demikian menakutkan. Demikian juga kisah Sa'labah yang dikutip lagi oleh Allahyarham dalam tafsir Bil Ma'sur. Kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi yang ketika miskin itu perilakunya soleh dan minta doa khusus pada Nabi agar kaya, didoain oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi sehingga kaya raya, dan setelah kaya raya mulailah perilakunya berubah, bahkan menolak untuk membayar zakat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak manusia menjadikan akbaru hamihim, fokus utamanya adalah pada pencapaian keberhasilan material. Memang bukan hal yang diharamkan, dan bahkan para ulama pun menganjurkan untuk kita semua berupaya beroleh rezeki yang halal yang luas, tapi kemudian untuk dinafkahkan pada anak istri kita, pada ibu bapak kita, pada keluarga kita, dan dinafkahkan pada jalan-jalan yang Allah ridho, harta itu dinafkahkan. Pembahasan lebih detail tentang Al-Khirs ini bisa silahkan coba dibaca di buku 5 Perusak Iman yang saya tulis berdasarkan pengembangan pada ceramah Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat di YouTube 5 Perusak Iman yang bisa di-download di Playbook secara gratis. Kemudian yang kedua, jadi saya ulang lagi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari goncangan kerakusan, dari kekerasan kemarahan, dari kekuasaan kedengkian, dari kelemahan kesabaran, dari kurangnya qanaah, dari pencemaran kelakuan, maksudnya adalah akhlak yang tercemar, akhlak yang tidak baik. Berikutnya dari ilkhahis syahwah. Ilkhah itu kalau dalam doa ilkhahul mulihin itu bagus ya, doa yang terus menerus mengutuk pintu Allah terus menerus. Tapi kalau ilkhahus syahwah ini menakutkan, dorongan terus-menerus untuk mengejar kepuasan syahwat. Kemudian pemalakatil hamiyah, dari kecenderungan membalas dendam. Aqallun nasi rohatan al-haqudu, orang yang paling sedikit rohatnya atau rehatnya adalah pendendam. Jadi orang yang tidak bisa melepaskan dendam-dendam dari dirinya ini, tidak usah menunggu di hari akhir, di dunia pun dia tersiksa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Imam Husain shollallahu wasallam alaihi memberikan contoh, tidak ada dendam sedikit pun pada Al-Khur. Padahal peran Al-Khur dalam membelokkan Imam Husain, mencegah Imam Husain untuk dan keluarganya sehingga Imam Husain ini betul-betul terkurung di Karbala ini secara fisik luar biasa. Tapi begitu Al-Khur ini kembali ke jalan yang benar, Imam Husain shollallahu wasallam alaihi menjadi contoh yang demikian agung. Betapa tidak ada dendam setitik pun dalam hati Imam Husain shollallahu wasallam alaihi.
dan menyambut dengan tangan terbuka, dan Al-Khur mencapai syahadah yang sangat agung karena pemaafan Imam Husain sholatullah wassalamu alaih, dan karena hati Al-Khur akhirnya bisa melihat cahaya kebenaran, menerima dan mengikutinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Sudah 8 ya. Kemudian yang ke-9, wa mutaba'atil hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi al-hawa ini pernah kita bahas khusus, adalah lebih mengutamakan syahwat ketimbang akal sehat, mudahnya. Lebih mengutamakan syahwat ketimbang kebaikan. Kemudian menentang petunjuk, ini yang ke-10, terlena dalam ghaflah, wasinatil ghaflah. Kemudian yang ke-12, memberatkan diri di luar kemampuan. Yang ke-13, mendahulukan kebatilan dari kebenaran. Berikutnya adalah mengulangi dosa. Berdosa itu wajar, gak ada manusia suci dari dosa, tapi mengulang-ulang dosa ini membuat kemaksiatan kecil ini menjadi besar. Dosa yang diulang-ulang terus ini menjadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya menganggap kecil kemaksiatan. Ini lebih parah lagi. Menganggap kecil dosa ini bagian dari ujub menurut salah satu riwayat. Kalau orang sudah menganggap kecil dosa-dosanya, maka setan itu menyuruh bala tentaranya untuk meninggalkan orang itu sudah tidak perlu digoda lagi. Apapun yang ia lakukan pasti dia akan celaka. Kemudian berikutnya wa istikbari ta'ah, dan menganggap besar ketaatan. Ini juga bagian dari ujub. Orang yang menganggap kecil dosanya dan menganggap dia ini adalah orang baik, orang mulia, orang soleh. Ini sudah terkena al-ijabu birra'i. Hancur semua amalnya. Apapun yang dia lakukan tidak ada gunanya lagi. Kemudian Imam Sajjad juga meminta perlindungan Allah, atau mengajari kita meminta perlindungan Allah dari wa mubahatil muksirin, persaingan dengan al-muksirin. Kalau pemahaman saya, orang yang sukanya membanyak-banyakkan hartanya atau banyak-banyakan, hebat-hebatan. Ini termasuk salah satu pengejauhan al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian. Ya, biasanya diterjemahkan bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Bahasa sekarangnya kalau dalam sosmed itu flexing. Jadi hati-hati ya, kita mau makan enak di foto di sosmed, ya itu tergantung niatnya. Kalau di dalamnya niatnya ada wah-wahan, jangan-jangan kita sudah masuk dalam wa mubahatil muksirin. Berikutnya wal isra'il mukhillin, dan penghinaan kepada orang-orang jelata. Ini merupakan perbuatan yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak su.
biasanya ini orang yang suka bergabung, dianggap kaya, dianggap sukses, pada saat yang sama biasanya memandang rendah fuqara, masakin, dan orang yang dianggap apa. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah penyakitnya orang-orang kibir yang sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah dari kibir. Jadi kalau ada perilaku suka menghina orang-orang yang apa, walaupun hanya dengan bahasa tubuh, marilah kita segera beristighfar. Tentu ini dimulai dari Al-Fakir sebagai pembicara juga yang masih jauh dari bisa mengamalkannya. Mohon di bulan Ramadan ini kita sama-sama berdoa agar dikarunia Allah kemampuan untuk menghilangkan sifat-sifat orang-orang yang takabur ini. Diperkuat lagi, berikutnya adalah wasu'il wilayah liman tahta aidina, dan berlaku buruk wasu'il wilayah kepada orang-orang yang di bawah kami. Ya, barangkali kalau ini diartikan masih satu rangkaian, ini adalah sifat-sifat ketika orang yang ada di bawahnya itu ditindas. Jadi sifat-sifat sombong bergabung dengan penindasan. Kemudian watarkis syukri limanis tona al-arifata indana, tidak berterima kasih pada orang yang berbuat baik pada kami, tidak bersyukur pada orang tua, tidak bersyukur pada guru, tidak kurang berterima kasih kepada asisten rumah tangga kita, kurang berterima kasih dan kurang menghormati kepada istri kita, pada suami kita. Nah, ini adalah bagian dari 30 atau lebih ya, sekitar 31 hal akhlak buruk kita, akhlak dan perilaku buruk kita yang Imam Sajjad sholatullah wassalamualaihi alaih mengingatkan kita untuk berlindung dari itu semua. Masih cukup banyak yang para pemirsa Majulah Ijabi TV sangat Al-Fakir anjurkan untuk membaca lebih detail doa ini, karena menurut saya mengetahui ke-31 hal yang kita harus berlindung pada Allah, kita mohon berlindung pada Allah dari seluruh keburukan-keburukan ini menurut saya bagian dari apa yang ditanyakan oleh Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaih dalam riwayat tentang khutbah Nabi yang panjang yang beliau riwayat. Bagian akhir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Ali Karomallahu wajah itu adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan. Qala Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, fakultu ya Rasulullah. Maka aku berdiri, maka aku berkata, wahai Rasulullah, ma afdalul a'mal fi hadza syahr. Apa amal yang paling utama di bulan ini? Faqala ya Abul Hasan, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abul Hasan, afdalul a'mal fi hadza syahr. Amal yang paling utama
di bulan ini al-wara' an maharimillah, adalah wara' dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, atau amal yang paling utama di bulan ini adalah wara', yakni benar-benar menjaga diri dari apapun yang diharamkan oleh Allah. Kita seringkali merasa puas dengan menghindari hal-hal yang haram secara fisik. Padahal perasaan merasa puas berhasil menghindari yang haram itu barangkali termasuk dosa rohani yang besar, yaitu menganggap kecil dosa-dosa kita atau menganggap besar ketaatan kita. Jadi seluruh kelalaian atau seluruh lupa itu buruk, kecuali melupakan kebaikan amal-amal kita. Semua amal baik yang tidak disertai dengan melupakan kebaikan amal-amal kita ini bisa berubah menjadi ujub, jadi amal yang sangat buruk. Nah, jadi mengikuti Syed Haidar Amuli, kalau kita berbicara puasa ini ada puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa tarekat itu tidak hanya menahan lapar menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara lahir, tapi menahan lisan dari pembicaraan yang buruk, menahan hati dari niat yang buruk, menahan hati dari iri hati, dengki, dan tamak, dan semua hal yang kebanyakannya tadi yang kita bahas. Jadi walhasil doa ke-8 ini juga merupakan tuntunan pada Allah. Demikian banyak hal, ada 31 hal yang tadi belum sempat kita bahas semua. Setidaknya ada 31 hal yang kita betul-betul minta pada Allah agar Allah hindarkan kita dari keburukan akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk ini. Yang kebanyakannya yang kalau kita baca tadi adalah hal-hal yang bersifat batini, ya, hal-hal yang bersifat rohani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alina. Dalam doa ini dari 43 hal itu masih ada beberapa hal lagi di ujung belakang, ya, bahwa kita juga memohon pada Allah dihindarkan dari beberapa hal di dunia ini, ya. Satu adalah cengkraman musuh. Ini ada di pasal ke-8. Wa na'udzubika min syamatatil a'da, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari syamatatil a'da, cengkraman musuh. Wa minal fakri ilal akfa, dan dari memerlukan bantuan atau fakir, ya, terhadap orang yang setara. Maksudnya makhluk itu sebenarnya setara dengan kita semua. Kita mohon pada Allah agar Allah melindungi kita dari kebutuhan pada makhluk, dan hanya bergantung jiwa kita hanya pada Allah. Wa min ma'isyati fisyiddah, dan dari penghidupan yang berat. Jadi di sini kita senantiasa memohon keluasan rezeki dari Allah. Kalau Kiai Miftah pernah mengatakan tuh, rezeki yang luas tuh belum tentu banyak, tapi pas kita butuh makan untuk keluarga kita, pas ada makanan.
pas kita butuh biaya untuk menyekolahkan anak, pas Allah menganugerahkan biaya yang cukup, atau bahkan anak-anak itu dengan rahmat Allah mendapat beasiswa, dan seterusnya. Jadi keluasan rezeki ini tidak identik dengan uang yang banyak. Dan kemudian satu lagi, wa mitatin ala ghairi uddah. Ini kita mohon berlindung pada Allah khusus dari kematian tanpa persiapan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa na'udzubika minal khasratil usmah. Kami berlindung kepadamu dari penyesalan yang mengerikan. Nah, ini sudah mulai masuk. Jadi selain kita tadi mohon perlindungan Allah dari hal-hal keburukan diri kita, berikutnya kita memohon pada Allah dari hal-hal yang sangat esensial dalam kehidupan dunia kita, agar terbebas dari kebutuhan dari seluruh makhluk, agar Allah luaskan rezeki kita lahir dan batin, agar Allah luaskan penghidupan kita menjadi kehidupan yang nyaman. Satu lagi, kematian tanpa persiapan. Kita berlindung dari mati tanpa persiapan. Nah, berikutnya menuju akhir ini, Imam Sajjad Sholatullah Wassalamualaihi alaih mengajarkan kita untuk berdoa tidak menjadi bagian dari yang sering kita baca, ya hasratan alal ibad. Ya. Itu ada di surat Yasin ya. Penyesalan, hasroh. Surat Yasin ayat 30. Ya hasratan alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiada datang seorang rasul pun pada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Penyesalan yang mengerikan tidak lain adalah kita ini diminta, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarga yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaihim untuk selalu berakhlak mulia. Tapi kenyataannya berapa banyak akhlak mulia yang kita ikuti dari apa yang mereka ajarkan? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Kita diajarkan oleh Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaihim untuk mencintai fuqara. Tapi kita boleh bertanya pada diri kita, apakah kita betul-betul mencintai fuqara? Kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaihim. Ketika orang menyakitimu dari telinga kanan dan dia meminta uzur padamu dari telinga kiri, maka kita harus menerima uzurnya. Maka apakah betul kita sudah mengikuti apa yang mereka anjurkan? Ini kita bisa melakukan checklist. Ke-31 keburukan akhlak itu kita bisa melakukan checklist. Seberapa kita sami'na wa ata'na pada Rasul, atau kita nanti termasuk yang dalam surat Yasin tersebut ya, ayat 30, ya hasratan alal ibad. Sudah datang sebaik-baik makhluk dan keluarganya yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaihim beserta para nabi, para wali, menyampaikan pesan-pesan pada kita. Berapa yang kita ikuti dan berapa yang kita abaikan. Ya Allah, kami berlindung padamu dari penyesalan yang mengerikan. Kemudian wal musibatil kubro, dan musibah al-kubro yang besar. Menurut penjelasan Imam Ghazali Sholatullah Wassalamualaihi alaih, yang tentu didukung dan berbagai sumber-sumber keagamaan, yang disebut musibah yang besar itu adalah yang merusak iman, yang merusak agama,
yang merusak akhirat kita. Selain itu musibah itu kecil. Karena Allah sendiri mengatakan wa basyiris sabirin alladzina asobathul musibah alladzina idza asobathumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ulangi nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah ayat 156. Jadi kalau di sini ini nggak ada musibah yang besar selama orang itu mengucapkan kalimat istirja yang hakiki. Tapi ternyata ada musibah yang besar. Kalau itu membuat kita hilang tauhidnya, hilang keimanannya, hilang agamanya, hancur akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubika minal hasratil usma wal musibatil kubra wa asqas syaqa, dan kecelakaan yang paling celaka. Wa su'ul ma'ab, dan tempat kembali yang buruk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Diteruskan lagi. Wa khirmani thawab, dan ditolaknya pahala. Wa khululil iqab, didatangkannya akibat perbuatan-perbuatan kita di akhirat, perbuatan buruk, yaitu siksa. 6 hal ini ya. Dari 43 itu yang 6 ini adalah berkaitan dengan keadaan kita di alam akhirat. Yang pertama, kita berlindung pada Allah dari penyesalan yang uzma, yang besar. Wal musibatil kubra, dan musibah yang besar, yaitu hancurnya agama, keimanan, ketauhidan kita. Kalau kita diuji dengan musibah ataupun harta yang di dalamnya kita tidak melihat Allah lagi, tidak mendekatkan kita pada Allah, itu adalah musibatul kubra. Kemudian wa asqas syaqa, dan kecelakaan yang paling malang. Orang yang paling rugi adalah ia yang merasa dirinya berbuat baik, padahal amalnya itu semua sia-sia. Ya. Kemudian tempat kembali yang paling buruk, yaitu tempat kembali bersama para musuh Allah dan jauh dari para kekasih Allah. Kemudian wa khirmanis sawab, ditolaknya pahala. Dalam hal ini kita harus selalu ingat tulisan Allah yarham, jangan bakar taman surgamu. Ada perilaku-perilaku dan akhlak-akhlak dan penyakit ruh yang membuat semua amal kita tidak ada yang bisa naik. Misalnya dengki, dan ada cukup banyak ya, sombong dan lain-lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini Allah berkenan memberikan taufik pada kita untuk melindungi kita dari 31 akhlak tercela dan perbuatan yang tercela yang ada dalam doa ke-8 Soifah Sejatiyah, dan 12 hal lain lagi di dunia dan di akhirat yang membuat kehidupan kita su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma aghni kula fakir. Allahumma asbi kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan.
Allahumma qbi baina kulla madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla gharib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sutta fakrona bihinak, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik, Allahumma qdi anna daina wahnina minal fakar, innaka ala kulli syai'in qadir, waj'al akhira akibatana khairan, wa alhiqni bisolihin, wa alhiqni bi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud, wa tsabbit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihissalam. Terakhir dari yang terakhir, mohon doa terkhusus bagi Ibunda Setianingsih binti Rustam Haji yang saat ini masih menderita berbagai penyakit pasca stroke di Kota Malang. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dengan menggantikan dengan kesembuhan dari sisinya, juga pada seluruh saudara-saudara kita semuanya yang sakit, mudah-mudahan diangkat dari penyakitnya. Al-Fatihah. Tasbih wa salawat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم قوِّنِي فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. Ya Allah, berikan padaku di bulan ini kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu. Biarkan aku merasakan nikmatnya berzikir kepadamu. Ilhamkan kepadaku untuk senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Lindungi aku dengan penjagaan dan perlindungan-Mu, wahai yang maha melihat segala sesuatu.